Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahtumah Malayati. Dan senang sekali kali ini saya bersama dengan teman-teman, dua teman yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata, khususnya di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Enggih, leres ya. Yang pertama saya kenalkan dulu, Tika Asih. Hai. Tika Asih, yang ujung yang sampingnya Vena Juliantika. Betul ya? Halo. Dan teman-teman ini saat ini sedang melaksanakan KKN di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan transitnya di Geria Baca Bukus ya. Oke. Jangan sopan banget dong. Kita ngobrol santai aja seputar kegiatan kalian karena ini kurang lebih sudah berapa hari ya? Udah berapa minggu di sini? 2 minggu. Ini udah menginjak minggu kedua. Oh, ini minggu kedua. Agak kenceng biar suaranya nyampe. Ini minggu kedua kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Gondek ya. Saya sebelum nanti ngobrol jauh seputar KKN kalian, mau tanya dulu sih, kira-kira menurut kalian itu KKN masih penting nggak sih? Kalau KKN-nya korupsi, kolusi, nepotisme nggak penting ya, nggak boleh. Tapi kalau KKN-nya mahasiswa ini, kira-kira penting nggak? Sangat penting ya, soalnya penting. Dari KKN itu kita belajar caranya untuk bermasyarakat. Karena selama ini kan di kampus kita hanya teori saja, mungkin praktek juga hanya lingkup kampus. Nah, untuk bermasyarakat itu ternyata sangat berbeda. Rasanya itu beda gitu. Jadi masih penting untuk saya pribadi, sangat penting. Jadi memang dibutuhkan supaya bermasyarakat itu bisa dilakukan mahasiswa gitu ya. Okay. Selama ini mahasiswa itu jauh ya dari kehidupan masyarakat gitu, atau gimana? Kalau dibilang jauh ya mungkin jauh, tapi kadang kan ada mahasiswa yang memang tidak terlalu pro dengan masyarakat. Nah, di situ perannya KKN itu jadi, karena ketika kita sudah lulus ya, ketika sudah sarjana nanti mau nggak mau kita akan terjun ke masyarakat. Jadi di sini sangat penting ya peran KKN untuk berlatih bermasyarakat bagi mahasiswa. Karena memang endingnya kita di masyarakat ya. Jadi kalau nanti kita diterima masyarakat, bisa jadi itu salah satu ukurannya bahwa kuliahnya kita berhasil, pendidikannya kita berhasil. Kalau kamu gimana? Penting nggak KKN? Saya, atau mau diganti yang lain boleh? Oh, boleh. Apa itu? Itu aja dulu. Oh, itu. Kalau menurut saya, ya itu KKN itu sangat penting. Terus dari selain itu adalah ya manut sama abah, tawadhu sama abah. Karena bahwasanya ya kita tidak tahu apakah kedepannya itu manfaatnya itu untuk apa aja kan, tetapi setelah kita jalani ternyata sangat berguna sekali untuk masa depan kita. Gitu. KKN itu ya. Oh, jadi yang dilakukan itu, tapi belum tahu kan apakah nanti bermanfaat atau enggak. Insya Allah ya dari pengalaman mbak-mbak yang dulu ya sangat bermanfaat sekali. Oh iya, oke. KKN kalian ini ngapain, yang dilakukan apa aja sih di masyarakat Desa Gondek ini? Kalau untuk khasnya Stit Uwe ya, ber-KKN itu ya memang dalam aspek keagamaan. Jadi kita lebih ke sosialisasi tentang keagamaan yang milik UE. Jadi ada metode-metode yang memang hanya UE yang punya. Jadi kita itu kayak mensosialisasikan. Terus kita jadi studi banding tuh efektif apa enggak di masyarakat juga gitu. Dan memang KKN Stit UE ini basicnya itu Ramadan. Jadi cuma tahun kemarin saja karena memang ada pandemi gitu. Untuk tahun ini kembali ke Ramadan lagi. Berarti bulannya khusus dipilih bulan Ramadan ya. Jadi di sini ya banyak program wajibnya, yaitu menyampaikan amalan-amalan seperti amalan menjelang buka puasa, taklim sahur, yang memang itu khasnya UE gitu. Khasnya gimana sih? Khasnya ini kan berarti dijumpainya di masyarakat, bukan masyarakat ya, santri-santri UE gitu ya. Kalau di tempat lain nggak ada. Apa itu khasnya? Dari segi metode tadi dari kayaknya. Segi kalau metode, kalau amalan itu ya mungkin ada banyak. Cuma yang membuat khas itu
nada mungkin ya. Nada sama isi amalannya juga hanya sedikit orang yang tahu gitu. Hanya sedikit orang yang tahu yang memang itu lebih banyak Civitas UE yang tahu gitu. Oh gitu. Jadi itu mau disosialisasikan ke masyarakat ya. Sebelum nanti aku pengen tahu responnya masyarakat gimana. Coba nadanya seperti apa sih? Hati suaranya nggak enak ya. Oh ini siap nih sudah. Monggo. Yang apa dulu nih? Yang khas ya? Yang tarhim sahur ya? Ya, Bisa. monggo. Tapi suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin Irhamna Ya Arhamar Rahimin Irhamna Ya Arhamar Rahimin Irhamna Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna Ya Hayyu Ya Qayyum Bijalalika wa izzatika ya Allah. Waktu sahur tinggal 40 menit. 40 menit ya gitu. Nanti bilang terus gitu. Oh iya, subhanallah. Bagus loh suaramu beneran. Alhamdulillah. Oh, ada yang dehem. Oh, beneran. Oh, itu khas ya. Itu memang tarhim ala UE gitu ya. Iya. Kalau saya sih dengarnya yang kayak umum diperdengarkan itu kan banyak kan. Tapi yang ini agak beda memang. Berarti ini dibaca menjelang imsak betul ya? Iya. Menjelang subuh ya? 40 menit sebelum imsak. 40 menit sebelum imsak ya. Oh gitu. Ini kalau di UE diperdengarkan keras banget gitu atau gimana? Iya. Jadi Iya. satu lingkup desa Bulurjo itu insya Allah terdengar. Oh, pakai pengeras ya? Iya. Oh gitu. Kalau sosialisasi ke masyarakat berarti apa? Berarti itu nanti masing-masing bisa membaca itu atau gimana itu? Masing-masing personal maksudku, masing-masing individu. Atau disosialisasikan ke musola, ke masjid kayak gitu. Kalau kemarin program kami untuk masalah sosialisasi amalan Ramadan ini, kemarin kita sosialisasikan ke takmir musola dan masjid se-Gondek ini. Itu harapannya bisa diamalkan. Kalau misalnya tidak bisa diamalkan sesuai dengan yang diajarkan, mungkin adanya sulit atau gimana, ya minimal masyarakat itu sudah tahu gitu. Jadi tinggal pilihan di tangannya masyarakat mau diamalkan atau tidak. Ternyata kan semuanya kan juga amalannya juga insya Allah baik dengan kalimat-kalimat yang memang sudah diperdengarkan oleh orang-orang itu udah nggak asing, cuma mungkin nadanya gitu. Oke. Kalau yang lain coba apa? Ada nggak lagu yang lain lagi? yang mau buka itu Yang mau buka? Yang mau buka? Nggak usah deh. Saya malu ya. Aku nggak malu. Emang enggak? Iya. Boleh? Mau buka. Iya, ini mic-nya didekatin nggak apa? Asyhadu an la ilaha Gimana ya? Asyhadu an la ilaha. Oh gitu. Kamu enggak? Nanti saya bikin nyanyi aja. Oh. Bukannya yang nyanyi suaranya bagus ya. Gimana yang mau buka itu? Kalau yang mau buka itu cuma ya itu syahadat, terus ya ada sih beberapa. Pakai lagu juga nggak? Iya. Pakai tapi nggak se ekstrim yang tarhim sahur tadi. Kalau tadi kan ada tinggi gitu. Oh iya. Kalau yang mau buka tuh datar aja sih. Kalau yang mau buka itu juga diperdengarkan bersama ya, artinya di sana pakai pengeras gitu, atau yang mau buka itu amalannya perlu dibaca oleh masing-masing orang gitu.
Kalau amalannya ini sebenarnya berlaku untuk personal dan diperdengarkan juga nggak apa-apa gitu. Kalau diperdengarkan mungkin mewakili gitu ya, representatif gitu. Tapi kalau mau diamalkan personal nggak apa-apa. Oh gitu. Itu hanya dibaca toh. Gitu. Itu berarti dibaca sebelum berbuka ya? Oke, coba dong. Ini kan juga jadi salah satu bagian supaya banyak orang tahu gitu. Yang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanal malikil quddus subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanal malikil quddus subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Gitu-gitu aja sih. Itu dibaca sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Banyaknya berapa? Berapa kali? Selain subhanallah tadi itu ada asyhadu alla, ada berapa? Ada 3. Ada 3. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Itu terus Allahumma innaka afuwwun karim itu masing-masing 5. Masing-masing 5. Supaya bisa nyampe ke bukanya tepat waktu. Oh, gitu. Berarti harus benar-benar mepet waktu mau berbuka gitu ya? Iya, enggak juga sih, intinya ke mengisi waktu untuk berbuka gitu. Oh iya, oke. Oh ini ini nih. Oh ini. Ada 4. Ada 4 ya. Ini dibaca sebelum berbuka puasa. Oke, yang tadi boleh ditunjukin aja tah? Oke. Nah, ini amalan. Nah, kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan. Aduh, nggak kelihatan. Kayaknya perlu dibaca kali ya. Amalan jelang berbuka puasa. Monggo. Satu-satu lagi. Yang pertama sampai yang keempat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanal malikil quddus subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baru adzan. Subhanallah, baru adzan, baru itu berbuka. Biasanya kalau yang umumnya masyarakat ya, aku tahu juga ya amalan ini itu dibaca setelah tarawih gitu, iya. Beda ya. Setelah tarawih juga ada. Setelah tarawih juga ada. Oh gitu. Tapi sebelum berbuka ini salah satu amalan yang dilakukan ya. Oke, itu sudah tersampai kepada masyarakat ya. Untuk penyampaiannya sudah, tapi untuk pengamalannya mungkin baru 1-2. Karena memang kita sore hari itu menjelang berbuka sangat padat kegiatannya, jadi belum bisa untuk mendatangi masjid atau musola satu persatu segondek ini. Jadi belum gitu. Bisa. Iya. Ini kalau amalan tersebut atau bacaan itu sebenarnya doa apa sih? Maksudnya maknanya apa gitu? Maknanya gini, pernah membaca sebuah hadis ya, pokoknya ketika seperti itu membaca kalimat thayyibah sebelum di waktu-waktu kayak jelang berbuka terus sebelum subuh sehabis subuh itu kan ada waktu-waktu di mana ya banyak kebaikan yang ditaburkan oleh Allah di situ. Jadi ini merupakan memuji Allah gitu. Jadi kita di sini ya oleh guru kami diajari untuk membaca itu ya untuk mengharap ridhonya. Terus untuk memperbanyak mengingat Allah. Oh, Karena ada
kan apa namanya ada program zikir zikir pagi dan Pagi dan kan? petang. Nah, itu salah satunya. Jadi yang disampaikan ke masyarakat itu ya bahwa hikmah ketika membaca ini salah satunya adalah bagian memperbanyak kalimat thayyibah gitu ya di waktu-waktu khusus yang bisa dibilang mustajabah gitu ya. Oh gitu. Wah, jadi aku ini kalau ngomong KKN ya, termasuk dulu aku kan juga pernah KKN dulu. Pernah KKN. Biasanya memang rata-rata kekhasannya itu kalau terjun ke masyarakat kegiatannya kayak seputar misalnya apa ya, entah itu apa ya prakarya bikin apa ya kekaryaan di masyarakat kayak gitu ya, terus bangun gapura gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini justru kekhasannya adalah membangun iman dan takwa. Membangun iman dan takwa. Jadi sisi kerohaniannya yang di Oke, selain tadi itu mensosialisasikan beberapa metode yang itu khas punya Urwatul Wuthqa, ada lagi mungkin program yang lain? Yang lain ya itu. Pokoknya kita mau memperkenalkan metode UW, termasuk juga dalam mengajar. Kita juga terjun dalam TPQ. Nah, itu kita punya metode mengajar cepat dan menyenangkan yang bernama Qur'ani. Nah, metode mengajar Al-Qur'an ya. Metode mengajar Al-Qur'an cepat dan menyenangkan. Gimana itu? Gimana Mbak Pena? Dan pokoknya Qur'ani itu ada banyak elemen ya di dalamnya. Itu ada termasuk seperti baca tulis. Al-Qur'an itu ada di Qur'ani 1. Jadi kalau sistemnya kebanyakan metode, mungkin metode yang lain itu dulu ya, itu mendahulukan diperlihatkan tulisannya dulu. Kalau kita itu sistemnya menirukan. Jadi yang aktif di dalam pembelajaran ini dua-duanya. Jadi gurunya menirukan, muridnya membunyikan yang tadi disampaikan oleh guru. Jadi itu menyenangkannya ya, sangat mampu untuk mengkondusifkan suasana pembelajaran. Gitu. Berarti ada apa ya, kayak mungkin gurunya menyampaikannya harus keras-keras atau pakai apa supaya itu jadi menyenangkan? Tidak ya. Tidak keras-keras. Tapi kita ini sangat metodenya ini pokoknya sangat menghargai adanya siswa. Kadang kan kita jadi prosesnya itu satu persatu siswa ya memang diikutkan gimana ya. Jadi disamakan gitu dengan metode menirukan, baik yang sudah bisa ataupun belum bisa, dia bisa mengucapkan sehingga nanti akan terbiasa. Dan setelah mereka terbiasa mengucapkan, sudah tahu mengucapkan yang baik itu bagaimana, lafadznya yang baik itu bagaimana, baru kita perlihatkan. Jadi antara ucapannya mereka disamakan dengan tulisannya gitu. Jadi ternyata tulisannya itu, bacanya itu. Jadi sudah tahu yang benar bacanya itu gimana dulu, baru lihat tulisannya. Kalau lihat tulisannya dulu kan kadang bacanya salah ya. Dari pertama bacanya gitu kadang terbiasa. Jadi yang salah itu menjadi biasa. Tapi kalau dengan mengucapkan kan dari guru, mendengarkan dari guru, mereka mengucapkan sesuai dengan yang diucapkan oleh guru, baru melihat tulisannya. Jadi kemungkinan untuk mengingat-ingat yang salahnya itu sedikit ya. Contoh pentingnya itu. Aku jadi santrinya. Atau kamu fan ya jadi santrinya? Misalnya huruf hijaiyah dulu ya. Kalau di metode yang lain itu, itu biasanya dari awalnya adalah huruf hijaiyah yang tanpa harokat. Tapi kalau di Quran itu adalah huruf hijaiyah yang ada harokatnya fathah. Jadi gini metodenya. Tirukan A. Ya ditirukan gitu saja. Coba. Tirukan A. Ulangi. Ulangi. Sekali lagi. Ulangi 3 kali. Nah, gitu. Jadi ada respon dari anak-anak gitu. Selanjutnya baru diperlihatkan ini. Tulisannya begini, harokatnya di atas, itu dibaca A, tirukan A gitu. Berarti harus ada apa ya? Alat peraganya gitu. Ada alat peraganya. Ada enggak? Ada alat peraga? Peraga Quran satu. Oh gitu ya. Jadi ada alat peraganya gitu. Biasanya dilakukan sama. Berarti serempak kan ya? Serempak. Bukan cuma satu persatu santri atau murid bergilir gitu enggak, tapi serempak ya.
Jadi saya bisa bayangkan kenapa itu jadi menyenangkan ya, salah satunya karena serempak Oke, itu ya. Seperti ini. Oh. Bunyi yaitu baca terus tulis. Tulis. Oh gitu. Bunyi, baca, tulis itu. Bunyi, baca, tulis. Jadi menirukan dulu, baru diperlihatkan peraganya, dijelaskan. Nah, menulisnya pun dijelaskan. Jadi termasuk ini ada garis, di bawah garis sama di atas garis itu dijelaskan supaya terbiasa dengan yang benar. Oke. Coba lagi dong. Coba. Kok ketagihan jadinya? Jadi anak kecil. Sekarang baca. Oke. Baca yang saya tunjuk. Baca yang saya tunjuk ya. Kenapa nggak yang menirukan tadi Bu Guru kan? Oh iya, ditirukan dulu loh, Pak. Udah, tirukan dulu. Oh, iya. Tirukan A. A. Ulangi. A. Ulangi 3 kali. A. 3 kali aja. Nah, terus kita baca ya. Iya. Ya. Yang saya tunjuk ini tirukan A. Ba. Ta. Sa. Sa. Nah, untuk yang sulit ini kan sa itu sulit. Sa, iya. Nah, maka kita ulang-ulang. Jadi Oh, gitu. disamakan dengan yang sama. Jadi kayak ta sama sa itu kan hampir sama. Kadang orang menyebutnya ta ya, sa ya sama. Jadi ditirukan. Tirukan tasa. Tasa. Ulangi 3 kali. Tasa. Seru bener. Ini aku udah harus kembali ke TK. Oh gitu. Jadi ini metode yang nama metodenya apa sih? Qur'ani gitu ya. Jadi ini metode Qur'ani cepat, membaca cepat ya Al-Qur'an. Memang ini dinilai akan lebih memudahkan anak ya. Ini khusus anak kan ya? Atau enggak sebenarnya? Iya. Dewasa juga bisa. Tapi selama ini yang dipakai untuk anak-anak ya. Nah, apakah ini memang dinilai bisa mempercepat anak untuk memahami Al-Qur'an gitu? Metode ini kok yang dipakai gitu. Iya. Cepat ya. Soalnya gini, kalau usia anak-anak TPQ itu kan mereka akan cepat menangkap dengan audio, tidak hanya dengan visual saja. Kalau dengan disuruh membaca itu kan tidak ada rangsangan audio. Jadi di sini kita menstimulus dengan menirukan itu tadi. Selain itu juga ada hafalan mudah, kayak apa-apa itu disingkat gitu. Jadi metode Quran itu apa-apa disingkat. Kayak misalnya juz 30 ya. Juz 30 itu awal-awalan suratnya itu kita singkat. Jadi untuk urut-urutan juz 30 itu dihafal dengan singkatan itu. Coba. Oh iya. Coba. Vena kamu nyoba dong. Vena aja nih, Vena tinggi baik. Iya. Sekarang. Boleh. Besok boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nas falak ikhlas lahab nasr kafirun kausar maun quraish fil humazah asar takasur qari'a adiyat zalzala baina qadar alaqdin insyirahdu halail. Lanjut. Oh iya. Sampai selesai. Itu berarti kan kalau mau menerapkan metode itu otomatis kan harus menghafal dulu kan, menghafal urut-urutannya baru nanti bisa dilakukan begitu. Nah, maksudnya tadi disingkat-singkat itu apa surat nama suratnya gitu ya? Iya, nama suratnya. Jadi maksudnya apa ya, kayak biar ada gambaran. Kan kadang kalau menghafal itu habis Anas apa ya, habis Al-Falaq apa gitu. Jadi dihafal itunya dulu, baru nanti itu jadi patokan buat menghafal. Jadi habis Anas apa, habis apa itu dari nyanyian itu. Kan kadang kalau anak kecil ya anak gede juga sih. Kalau misal dengan nyanyian itu gampang inget gitu. Nah, itu. Oh gitu. Jadi pakai lagu itu juga gampang sekali untuk setiap mengingat. itu, iya, setiap subbab itu ada singkatan-singkatannya. Jadi sebenarnya ini kan bisa jadi satu lembar ini, satu segini. Ini buat hafalan materi yang akan dipelajari di UI. Ada tafsir, ada lagu Qur'ani, ada baca itu Qur'ani 1 ya. Kalau arti itu Qur'ani 2. Berarti arti Al-Qur'an. Arti perpotongnya Al-Qur'an. Ya, seperti zalika itu, ulaika mereka itu, zat yang allazina orang-orangnya. Terus kalau yang ketiga ini adalah tentang soroh. Terus Qur'ani 4 itu tentang nahwu. Banyak ternyata. Iya, ini kalau lulus dari UI langsung bisa ya menerapkan ini ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, siap. Nanti kapan-kapan kita kayaknya perlu ngobrol soal ini, kayaknya seru. Kalau ada nggak cerita-cerita respon dari teman-teman ketika diajar
metode dari UE ini? Kalau respon ya, untuk kemarin alhamdulillah sudah mengadakan pelatihan Qurani untuk 1, 2 dan lagu Qurani di guru-guru TPQ Al-Ikhlas Gondek sana. Alhamdulillah antusias. Jadi di para ustadzah-ustadzahnya itu, para guru-gurunya itu ya apa ya, mungkin memiliki inovasi. Kadang kan kalau belajar Al-Qur'an ya paling nyanyi cuma itu. Terus kalau di Qur'ani kan ditambahi ada lagu-lagu Qur'ani yang memang itu basicnya adalah dasar, ada dalilnya dalam Al-Qur'an gitu. Tapi dilakukan secara bahasa Indonesia. Jadi orang-orang ya tahu maknanya itu apa gitu. Jadi bagi mereka ini ada yang beda gitu ya dari yang sebelumnya mereka tahu gitu kan. Oh gitu ya. Jadi seru kayaknya. Kalau kemarin dengar apa Elsa kayaknya bilang kalau hidup dengan Al-Qur'an itu apa-apa ngikutin, apa-apa dijamin gitu ya. Termasuk kalau mungkin TPQ juga bagian hidup dengan Al-Qur'an juga kan. Nggak perlu nyantri gitu. Maksudnya nggak seperti harus ke pesantren gitu kan. Itu kan juga bagian ya. Dan tentu kalau teman-teman ini KKN di Desa Gondek juga, saya sebagai warga Gondek juga berharap itu semua memberikan manfaat untuk keluarga ya. Amin. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan apa gitu, pesan dengan pesan terakhir nggak boleh? Enggak. Pesan apa ya? Ya berpesan untuk siapa? Apa ya, kalau nggak pesan kesan deh apa sih yang kalian rasakan selama, karena ada nggak sih mungkin hal-hal yang nggak menyenangkan atau justru menyenangkan? Ya begitu kan, tadi kembali lagi KKN itu untuk belajar bermasyarakat ya. Mungkin banyaklah suka dukanya, ada kecewanya juga, tapi ada senangnya, banyak senangnya gitu. Nah itu ya buat teman-teman semuanya aja yang mungkin mahasiswa gitu ya, ayolah belajar bermasyarakat dari sekarang, tentunya dengan belajar Al-Qur'an ya gitu, karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidupnya kita gitu. Jadi kalau kita los dari Al-Qur'an maka ya Tuhan akan jauh gitu. Jadi ayolah sama-sama belajar Al-Qur'an nih, karena Al-Qur'an itu sama sekali nggak bisa dilepas kalau dipikir-pikir ya, kalau ditafakuri lagi itu nggak bisa. Meskipun kita masih anak muda mungkin jadul gitu, belajar Al-Qur'an ngaji jadul gitu, tapi enggak, sebenarnya kita akan lebih keren di mata Allah dengan Al-Qur'an. Termasuk di mata Allah sudah keren, manusia sudah pasti ya. Oke, itu pedoman hidup kita. Sena, kamu mau nambahin? Saya ya dari KKN ini dapat belajar lebih banyak sekali ya, terutama tentang keimanan kita kepada Allah. Dari sini kan kita kan belajar tawaduk sama Abah, belajar dalam rangka untuk tawaduk kepada Allah. Nah dari sini kan dapat belajarnya itu banyak sekali, kayak semacam ya bersama teman-teman setim ini harus gimana ngadepin satu orang sama yang lainnya kan berbeda-beda ya. Terus membagi waktu antara kepada masyarakat, antara KKN dan tentang kegiatan yang lain. Contohnya adalah kayak guru mulok. Kalau menjadi guru kan ya juga harus membagi waktu nggih. Kemarin juga alhamdulillah ada kebijakan dari kampus nggih. Kalau guru mulok juga tetap dibolehkan untuk berangkat mengajar. Nah, jadi kan ya padat banget ya. Iya. Membagi-bagi waktu gitu ya. Ya, semoga sukses. Nanti terakhir sampai bulan hari apa ini ya, bulan Ramadan ke 28 ya. Sampai Ramadan ke 28, dan semoga nanti bisa berjalan baik, lancar. Amin. Allah amin. Dan tentu saja dampak bagi teman-teman yang ada di sini nanti bisa berdampak positif bagi masyarakat Desa Gondek khususnya gitu. Oke, terima kasih. Saya pamit dari obrolan kita. Tentu saja harapan kami semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Amin. Terima kasih. Allah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.